Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan M. Rahaza As-Saib, Farhan Rizky Majid, Jihan Hazrati Husna, M. Hafiz Fadilah, Gufran Al-Rafi, dan Fahliza Adisti akan menjelaskan materi tentang penyakit menular seks atau PMS. Saya M. Rahaza As-Saib akan menjelaskan pengertian PMS. Apa itu PMS? PMS atau yang disebut dengan penyakit menular seksual adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya itu dapat melalui darah, sperma, cairan vagina, atau cairan tubuh lainnya. Penyakit ini dapat melumpuhkan semua kemampuan daya tahan tubuh terhadap berbagai bakteri, protozoa, jamur, dan virus lainnya. Jika seseorang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, adapun bagian tubuh yang sangat dominan terpengaruh PMS pada laki-laki yaitu anus, penis, saluran kencing, semivesical, epididymis, testikel, prostat, vas deferens, kantung zakar, dan juga kantung kencing. Adapun beberapa ciri atau gejala-gejala yang timbul dikarenakan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis secara tidak aman, maka beberapa infeksi atau gejala itu dapat terjadi pada laki-laki seperti bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada penis atau alat kelamin. Kemudian luka tidak sakit, keras dan merah pada alat kelamin. Kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam. Kemudian gatal yang hebat di sepanjang alat kelamin. Sakit yang hebat saat kencing, kencing nanah atau darah berbau busuk, bengkak panas dan nyeri pada pangkal paha lalu jadi borok. Kemudian berat badan turun drastis disertai mencret terus-terusan, demam hingga keringat malam. Baiklah, saya Fahliza Adisti akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rahaza yang mengenai tentang bagian tubuh yang dapat terpengaruh PMS pada wanita, yaitu saluran kencing, rahim yang terdapat pada leher rahim dan vagina, yang ketiga anus, yang keempat indung telur yang terdapat di saluran indung telur, dan yang kelima adalah kantung kencing. Selanjutnya adalah gejala infeksi PMS pada wanita. Yang dialami yaitu sakit atau nyeri saat kencing atau berhubungan seksual. Yang kedua, nyeri pada perut bagian bawah, keluar lendir pada vagina, keputihan berwarna putih susu, bergumpal, gatal dan merah pada alat kelamin dan sekitarnya. Yang kelima, keputihan berbusa, kehijauan, berbau busuk dan gatal. Yang keenam, bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin. Yang terakhir, timbul bercak darah setelah berhubungan seks. Penyebab PMS. PMS yang disebabkan oleh bakteri adalah Chlamydia, gonore, dan sifilis. Lalu, jenis gangguan yang disebabkan oleh virus adalah HIV, herpes genital, kutil kelamin atau HPV, dan hepatitis B. Selain itu, seseorang juga dapat mengidap penyakit ini disebabkan oleh parasit, dan contohnya penyakit trichomoniasis. Segala penyebab dari gangguan tersebut akan bersembunyi di air mani, darah, dan cairan vagina, dan terkadang air liur. Sebagian besar organisme yang tersebut dapat menyebar melalui hubungan intim tanpa menggunakan pengaman. Maka dari itu ada baiknya untuk mengetahui latar belakang seseorang jika ingin melakukan hubungan intim tanpa pengaman, atau pastikan selalu menggunakan kondom saat seks dilakukan. Selanjutnya, cara penularannya. Pada umumnya, gangguan pada organ intim
menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh dari seseorang yang telah terinfeksi, seperti darah, cairan vagina, atau air mani. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan kulit atau selaput lendir yang telah terinfeksi. Contohnya luka di mulut. Paparan semua penyebab tersebut dapat terjadi saat melakukan hubungan intim melalui mimpi, anal, hingga oral. Selain melalui hubungan intim, seseorang juga dapat terjangkit penyakit menular seksual saat berbagi jarum suntik yang umumnya digunakan para pengguna narkoba. Meski begitu, gangguan ini juga dapat menyebar saat kutu dan kudis yang terjadi pada organ intim menyebar melalui kontak pribadi pada seseorang yang dekat dan berbagi alat pribadi seperti pakaian, spray, hingga handuk. Nama saya Gubernur Arafi. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam penyakit menular seks. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Penyebab gonore ini adalah Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya adalah terjadi nyeri, kemerahan, bengkak, serta bernanah. Ketika terjadi pada pria, sakit saat kencing, keluar nanah kental kuning kehijauan, serta ujung penis merah dan bengkak. Sedangkan pada wanita terjadi sakit saat kencing, keputihan kental berwarna kuning, dan 60% tanpa gejala. Cara pencegahannya adalah tidak berhubungan seks dengan penderita, dan jika terjadi hubungan seks dengan penderita ini, segera berobat. Sedangkan untuk penyakit ini belum ada vaksin penyembuhnya. Yang kedua ada sifilis atau raja singa. Sifilis ini adalah penyakit kronis yang dapat menyerang semua organ tubuh, terutama sistem kardiovaskuler, otak, susunan saraf, dan dapat terjadi sifilis kongenital. Penyebabnya adalah Treponema pallidum. Gejala sifilis ini adalah ketika terbagi 3, yaitu masa tanpa gejala, yaitu sekitar 3-4 minggu, kadang sampai 13 minggu. Terus timbul benjolan di sekitar alat kelamin, kadang disertai pusing, nyeri tulang seperti flu yang hilang tanpa diobati. Terus bercak kemerahan pada tubuh 6-12 minggu setelah berhubungan seks, atau sampai hilang sendiri, penderita sering tidak memperhatikan. Cara pencegahan penyakit ini adalah menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seks, berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu yang agak lama, dan secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan. Saya, Jihan Hazrati Husna, akan melanjutkan penjelasan mengenai herpes genital dan kamikal. Herpes genital merupakan penyakit penular seksual umum yang ditandai dengan nyeri dan luka pada alat kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV yang sangat menular dan dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung. Penyakit ini dapat mempengaruhi pria maupun wanita. Beberapa gejala herpes genital atau herpes simplex antara lain luka yang terbuka dan terlihat merah tanpa disertai nyeri atau gatal. Yang kedua, sensasi rasa nyeri, gatal, atau geli di sekitar daerah genital atau daerah anal. Yang ketiga, luka melepuh yang kemudian pecah di sekitar genital, rektum, paha, dan bokong. Yang keempat, rasa nyeri saat membuang air kecil. Yang kelima, nyeri punggung bawah. Yang keenam, demam. Apakah penyakit herpes genital berbahaya? Herpes genital bersifat periodik. Kemunculannya akan bergantung dari daya tahan tubuh pasien. Bagi pasien dewasa, herpes genital tidak berbahaya ataupun menyebabkan kematian. Namun bagi ibu hamil yang baru saja terkena virus HSV akan sangat berbahaya bagi bayinya. Pencegahan herpes genital atau herpes simplex. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah herpes genital ialah menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan intim dengan pasangan yang tidak jelas status infeksi menular seksualnya. Kemudian memeriksa status infeksi menular seksual secara berkala bagi individu yang berhubungan intim lebih dari satu pasangan. Kemudian menghindari berciuman jika dari diri sendiri atau pasangan memiliki luka
pada daerah sekitar mulut. Klamidia. Klamidia adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Klamidia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini biasa menular melalui seks anal, oral, dan vaginal. Risiko terjangkit klamidia bisa meningkat jika berhubungan seksual berganti-ganti pasangan atau dengan banyak orang. Gejala klamidia. Klamidia umumnya tidak menunjukkan gejala setelah 1-3 minggu. Seringkali gejala klamidia diabaikan karena dianggap segera berlalu dan tidak parah. Gejala klamidia pada wanita dan pria bisa berbeda-beda, tetapi sakit atau nyeri saat buang air kecil menjadi karakteristik umum. Pengobatan klamidia. Pengobatan klamidia dilakukan dengan mengonsumsi kombinasi obat antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Pencegahan klamidia, yang pertama menggunakan kondom saat berhubungan seksual, yang kedua pemakaian kondom saat berhubungan seks tidak 100% menghilangkan resiko terkena infeksi, tetapi efektif dalam pengurangan risiko terjangkit penyakit menular seksual. Yang terakhir membatasi pasangan seksual atau setia dengan satu orang pasangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Rizky Majid akan melanjutkan penjelasan mengenai dampak penyakit menular seksual. Selain juga berdampak pada beberapa penyakit seperti gonore, sifilis, herpes genital, dan juga klamidia, penyakit ini juga memiliki dampak psikologis seperti munculnya rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, dan tidak punya bantuan. Lalu ia akan merasa bingung, stres, benci pada diri sendiri, dan juga benci pada orang yang terlibat. Lalu ia memiliki ketakutan yang tidak jelas, insomnia, kehilangan percaya diri, dan memiliki gangguan makan. Kemudian ia juga akan merasa kehilangan konsentrasi, depresi, berduka, tidak bisa memaafkan diri sendiri, mimpi buruk, merasa hampa, halusinasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian ialah pencegahan penyakit menular seksual. Mencegah penularan penyakit ini dapat dilakukan dengan tidak mengunjungi tempat maksiat dan tempat prostitusi, lalu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, kemudian tidak melakukan perilaku seksual menyimpang, lalu melakukan kegiatan positif, kemudian mencari lingkungan bergaul yang baik dan kondusif, dan tidak berganti-ganti pasangan seksual. Dan kemudian ialah kesimpulan dari penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ini ialah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain pada saat berhubungan badan atau berhubungan intim. Dan penyakit umum yang disebabkan oleh penyakit menular seksual ini ialah gonore, sifilis, herpes, HIV atau AIDS, dan trichomoyasis. Dan tempat terjangkitnya penyakit menular seksual ini tidak hanya terjadi pada saat berhubungan badan atau berhubungan intim, tapi dapat terjadi juga di berbagai tempat di luar alat kelamin. Dengan berakhirnya kesimpulan, maka selesai pula materi kami. Sampai di sini pembahasan kami mengenai PMS dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.